Ku teringat hati yang bertabur mimpi. Kemana kau pergi cinta? Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri. Kuatkanlah hati cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Kekuatan hati yang berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Ku tak akan pergi meninggalkanmu sendiri. Temani hatimu cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Ku teringat bertabur mimpi. Kemana kau pergi cinta? Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri. Kuatkanlah hati cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Kan membelaimu cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Cutmutia 28A 101,1 Mahakam Radio kembali hadir buat Anda dalam program Sang Guru. Anda bersama saya Dharma Sudarman yang terus akan menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti. Sobat Mahakam, pada kesempatan kali ini tema kita adalah membahas tentang chapter-chapter bab-bab yang ada dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Untuk itu Sobat Mahakam, tetaplah bersama kami tentunya hanya di 101.1 Mahakam Radio. Resah menanti matahari pagi bersinar gelisah kini. Semua bukan milikku.
harus menanti. Awan yang hitam tenggelam dalam dekapan, daun yang layu berguguran di pangkuan. Kapan badai pasti berlalu, resah aku menunggu. Kapan badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Musim berlalu, resah menanti. Matahari pagi bersinar gelisah kini. Musim itu telah berlalu, matahari segera berganti. Sobat Mahakam dan sahabat Sang Guru, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang amal dan ikhlas. Sobat, amal adalah kerangka yang tegak dan ruhnya adalah rahasia ikhlas yang ada di dalamnya. Amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak bergerak dan tidak ada yang menggerakkan. Amal hanya bisa digerakkan jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Sobat, ketika Anda mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu Anda penuhi sehingga amalan Anda diterima oleh Allah SWT. Pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seseorang hamba meniatkan atau menyadarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah SWT, walaupun ia membaca nama Allah SWT. Namun ketika melakukannya tertanam sebuah niat untuk menyekutukan, maka amalan tetap batal dan tidak sah. Prinsip yang kedua, yakni harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntutan dan tuntunan Rasulullah SAW. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal. Namun jikalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Untuk itu sobat, dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan
Sobat Mahakam dan sahabat Sang Guru, pada bagian ini saya akan mengutarakan tentang cahaya hati. Bagaimana hati akan bercahaya jikalau gambaran-gambaran dunia sudah melekat di dalam cerminnya? Bagaimana ia akan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau masih terikat syahwat-syahwatnya? Untuk itu sobat, bagaimana mungkin hati Anda akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau Anda masih menyekutukannya dengan makhluk-makhluknya? Anda lebih mementingkan dunia daripada diri Anda dan juga diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mengerjakan sholat hanya untuk mengharapkan pujian dari makhluk. Jika Anda bersedekah, maka Anda mengharapkan balasan materi semata. Jikalau Anda menunaikan haji, maka Anda ingin dihormati. Untuk itu sobat, ikhlaskanlah niat hati terlebih dahulu, maka semua hasrat dunia akan mengikuti Anda, walaupun Anda tidak menginginkannya. Jikalau Anda ingin mendapatkan cahayanya, maka lepaskanlah gambaran-gambaran dunia yang ada di dalam hati Anda. Untuk itu, ikhlaskanlah diri Anda dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hati seseorang hamba tidak mungkin berkumpul dan bertumbuh dua penguasa, sehingga hanya satu yang boleh ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Mahakam, jikalau Anda ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lepaskanlah ikatan-ikatan dunia. Jangan biarkan satupun menempel di badan Anda, karena ikatan dunia bagaikan syahwat, itu ibarat benalu. Jikalau dibiarkan, maka akan menguasai Anda sehingga Anda sulit untuk melepaskannya. Bagaimana Anda bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, jikalau di masa di dunia ini Anda lalai dalam beribadah kepadanya? Hanya orang-orang yang soleh dan bersungguh-sungguh yang berhak mendapatkannya. Untuk itu sobat Mahakam, jikalau datang waktu sholat, maka kerjakanlah pada waktunya. Jikalau datang berzakat, maka keluarkanlah segera. Jika datang bulan suci Ramadan, ikuti dan jalankan puasa di bulan suci Ramadan. Jika Anda memiliki kemampuan berhaji sudah terpenuhi, maka tunaikanlah segera. Jangan dilalaikan. Dan bagaimanapun Anda mampu memahami rahasia-rahasia ilahi jikalau Anda tidak pernah bertaubat nasuha kepadanya. Untuk itu sobat Mahakam, bagaimana hati akan bersinar jikalau hati Anda terus dilumuri oleh dosa dan maksiat? Untuk itu, mari kita bersihkan segera dengan taubat nasuha agar hati menjadi bening dan mendapatkan pantulan cahaya ilahi. Telah Tuhan sempurnakan bagimu agamamu, telah Tuhan sempurnakan bagiku agamaku. Ya Rahman, Ya Rahim, pengasih dan penyayang, Dia utus sepanjang masa Rasul menebar cinta. Setiap raga punya bahasa jiwa, padanya ucapkan syahadat cinta. Lagu miluku waliyadi, lagu miluku waliyadi. Tiada paksaan, benarkulah benarmu. Janganlah paksakan imanmu kepadaku. Setiap rasul pancarkan cahaya kasih sayang, hatinya sepanjang masa baik pada sesama. Setiap ragam punya bahasa jiwa, padanya ucapkan syahadat cinta. Lagu miluku waliyadi, lagu miluku waliyadi, lagu miluku waliyadi.
Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama. Yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot. Masih dari kawasan Cutmutia 28A Sobat Mahakam, dan terima kasih bagi Anda semua yang saat sekarang masih bergabung dan stay tune di program Sang Guru. Sobat Mahakam, pada bagian ini saya akan mengemukakan tentang hijab alam semesta. Di antara tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala padamu adalah Dia menghijabmu dari dirinya dengan sesuatu yang tidak ada bersamanya. Allah dan alam semesta adalah sesuatu yang tidak bersama-sama. Alam semesta adalah sesuatu yang tidak ada bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bayangkanlah sobat, Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghijabmu dari dirinya dengan sesuatu yang tidak ada bersamanya. Itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuktikan kemahaperkasaannya. Pada bagian sebelumnya telah saya kemukakan bahwa alam ini mengandung pantulan ilahi, cahaya ilahi. Barang siapa yang melihatnya kemudian tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya, maka mata hatinya telah buta dan cahaya jiwa pun padam. Untuk itu sobat, cukuplah Anda perhatikan gunung-gunung yang menjulang tinggi, angin yang berhembus kencang, pergantian siang dan malam, debur ombak pantai dan lain sebagainya. Semua itu adalah gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang tidak mampu memikirkannya, berarti ia terhijab dari dirinya. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali
mencari ilmu, menempuh jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat dikau sepenuhnya. Masih dari kawasan Jut Mutia 28A, Sobat Mahakam dan sahabat Sang Guru. Pada bagian ini saya akan mengemukakan dan menjelaskan tentang kebodohan yang nyata. Termasuk suatu bentuk kebodohan jikalau seseorang menginginkan sesuatu terjadi pada waktu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan bentuk kebodohan jikalau Anda menginginkan sesuatu terjadi bukan pada waktu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda hanyalah hambanya yang hina dan fakir, serta tidak memiliki hak intervensi dalam setiap ketentuannya. Jikalau dia menginginkan sesuatu tidak terjadi pada waktu yang Anda inginkan, maka ketahuilah sahabat, bahwa di balik itu ada kebaikan yang belum bisa Anda cerna dengan kemampuan akal Anda yang terbatas. Untuk itu Sobat Mahakam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menginginkan keburukan bagi hamba-hambanya. Segala ketentuan dan takdirnya adalah kebaikan dan maslahat. Walaupun Anda melihatnya keburukan seperti bencana, banjir, longsor, corona, dan lain sebagainya, maka ada kebaikan besar di balik semua itu yang tidak bisa dibandingkan dengan keburukan yang menimpanya. Begitu juga halnya dengan doa Anda. Terkadang Anda tergesa-gesa mengharapkan doa itu agar cepat terkabul, padahal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik diundur atau digantikan dengan yang lebih baik. Oleh karena itu sobat, tunduklah pada ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak akan pernah mencelakakan hambanya dan membebani mereka di luar kemampuan mereka. Tetaplah bersama kami hanya di program Sang Guru 101.1 Mahakam Radio. Hanya dirimu yang ku cinta, takkan membuat aku jatuh cinta lagi. Aku merasa kau yang terbaik untuk diriku. Walau ku tahu kau tak sempurna, takkan membuat aku jauh darimu. Apa adanya, ku kan tetap setia kepadamu. Oh, Tuhan, jagakan dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi, setulus hatiku. Walau ku tahu kau tak sempurna, takkan membuat aku jauh darimu. Apa adanya, ku kan tetap setia kepadamu. Oh, Tuhan, jagakan dia kekasihku, kan tetap milikku.
Tuhan. Sobat Mahakam, kita masih bersama Anda di program Sang Guru. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang menunda amal. Menunda amalan untuk menunggu waktu luang adalah bentuk kebodohan jiwa. Kebiasaan kita menunda ibadah dan amal kebajikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika waktunya tiba untuk menunggu waktu luang adalah bentuk kebodohan jiwa kita. Fenomena ini adalah bentuk dan banyak kita temui dalam masyarakat kita. Misalnya ketika azan berkumandang, sedangkan Anda sedang sibuk menggarap pekerjaan di kantor, maka Anda sengaja menunda sholat demi menyelesaikannya. Atau ketika harta sudah mencapai nisab dan haul, kemudian Anda sengaja menundanya sampai ada waktu lowong untuk memberikan kepada badan amil zakat. Atau ketika keuangan sudah mencukupi dan kemampuan sudah terpenuhi, kemudian Anda menunda ibadah haji demi pekerjaan yang tidak ada habisnya. Itu adalah bagian dari kebodohan jiwa. Sobat Mahakam, semua kebodohan yang nyata ini adalah hal yang segera kita perbaiki, apalagi di dalam momen yang terbaik di bulan suci Ramadan. Siapa tahu Anda akan meninggal sebelum sempat mengerjakannya. Ajal ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu secara pasti waktunya terjadi. Jikalau ajal sudah menghampiri, maka tidak akan ada yang bisa menghindarinya. Ajal mampu menembus benteng yang kuat dan menembus penjagaan yang ketat. Oleh karena itu sobat, Anda dan kita semuanya, mari menjalankan ibadah tepat pada waktunya. Janganlah menunda-nunda. Waktu adalah barang berharga. Bahkan waktu adalah hidup. Ketika Anda melalaikannya, berarti Anda berada di tepi jurang kematian. Waktu adalah pedang. Jikalau Anda tidak menggunakannya untuk memotong, maka waktu akan memotong Anda. Untuk itu sobat, renungkanlah satu momen yang terbaik buat kita memperbaiki diri. Tetaplah bersama kami hanya di 101.1 Mahakam Radio. Seringnya ku berpikir sampai penat, tak jua ku temukan jalan keluarnya. Jika memang bukan ini, sudah tamatkanlah. Karena ku tak mau waktuku terbuang. Jangan memaksakan ini jika memang bukan yang ini. Karena sesuatu yang buat kita jadi masalah. Yang ku mau ada dirimu, tapi tak begini keadaannya. Yang ku mau selalu denganmu. Jika Tuhan mau begini, rubahlah semua jadi yang ku mau. Karena ku ingin semua berjalan seperti yang ku mau. Memaksakan ini jika memang bukan yang ini. Karena sesuatu yang bakal membuat kita jadi masalah. Yang ku mau ada dirimu, tapi tak begini keadaannya. Yang ku mau selalu denganmu. Jika Tuhan
aku ingin semua berjalan seperti yang ku mau. Sobat Mahakam, tanpa terasa dari perjalanan waktu kita nampaknya cukup berakhir sampai di sini, dan insya Allah minggu depan kita akan bersama kembali untuk masih mengupas dan membahas konten dan isi yang semoga bermanfaat dari kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai wahana kita untuk mengaji ilmu. Semoga bermanfaat, dan akhirnya saya, Dharma Sudarman, harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan